Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan 1 minggu ke depan. Doa pagi akan diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 5:30 pagi melalui Zoom Meeting. Info lebih lengkap mengenai kegiatan doa dapat menghubungi Pendeta Rani Kaniawati. Ibadah WWI dilaksanakan pada hari Kamis pukul 10 pagi. Informasi lebih lengkap seputar ibadah WBI dapat menghubungi Ibu Weni Indriati. Dalam rangka hari ulang tahun GBI Haleluya yang ke-30, akan diadakan aksi peduli pada 17 hingga 18 Agustus 2021. Mari Bapak Ibu Saudara untuk dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Acara hari ulang tahun gereja akan diadakan pada bulan Agustus. Acara ini juga disertai dengan pentabisan PDM Mulyanti Suwarna sebagai Gembala Sidang dan peresmian gedung gereja. Berikut adalah rincian anggaran dana acara hari ulang tahun GBI Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara dapat mendukung acara HUT GBI ke-30 melalui doa dan dana dengan mentransfer ke rekening BCA 0462 681 681 atas nama Gunawan Wijaya Sukamto atau Sutanto. Ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu. Bapak Ibu Saudara dapat mengakses ibadah raya melalui YouTube GBI Haleluya mulai pukul 9 pagi. Ibadah JC Sinergi diadakan di hari Minggu pukul 11 siang. Jemaat dapat mengakses ibadah JC Sinergi melalui channel YouTube GBI Haleluya. Ibadah Tukei diadakan di hari Minggu sebanyak 2 kali. Kelas kecil pada jam 8 pagi melalui YouTube GBI Haleluya. Kelas besar pada jam 10 pagi melalui Zoom Meeting. Demikian pengumuman kegiatan 1 pekan ke depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita datang sama-sama memuji dan memuliakan Allah kita. Sebab dialah kekuatan kita. Setuju katakan amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, kami datang kepada Engkau ya Tuhan hari ini. Ini setiap kami ya Tuhan. Ku datang ya Tuhanku, naikkan pujian, bersorak, hey, bersuka, hey, karena kasih-Nya dalamku, dalamku dan hatiku berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, mari sama-sama tepuk tangan buat Allah kita.
datang kepada Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Ku datang ya Tuhan, ku naikkan pujian, bersorak, hey, bersuka, hey, karena kasih-Nya dalamku dan hatiku berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Mari sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untuk-Mu. Buat Allah kita, saudara, sebab Dialah Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari yang percaya dengan segenap hati katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya.
Allah sumber kuatku dan bagianku. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamat. Mari sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamanya, 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 selamanya. Mari yang percaya Allah sumber kekuatan kita, beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terpujilah Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya Allah adalah sumber kekuatan kita. Di saat kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Biarlah hari ini dengan penuh kerinduan kita mau terus dekat dengan Dia. Terima kasih ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari nyatakan kerinduan kita sama-sama berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
ketenangan. Ini kerinduan kami, ya Bapa. Haleluya. Kami rindu dekatmu selalu, selamanya. Mari hari ini kita mau nyatakan kerinduan kita, sama-sama katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan Engkau hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya 1 bulan lagi Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kehidupan kita, dan Tuhan memberkati setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyiapkan apa yang akan dinyatakan atau apa yang saya bisa sharingkan hari ini, saya bertanya Tuhan, kira-kira saya mau ngomong apa untuk bulan ini? Dan kemudian saya diingatkan oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang saat ini beberapa waktu ini saya sedang alami. Nah Bapak Ibu Saudara, saya rindu menyampaikan tentang kata emosi manusia gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang emosi Bapak Ibu Saudara, biasanya emosi itu hanya dikaitkan dengan satu jenis emosi. Contoh misalnya ketika kita bicara, ketika kita ngomong misalnya, saya saat ini sedang emosi gitu ya. Nah, maka kemudian bayangan kita atau pemikiran kita akan selalu mengaitkan kata emosi itu dengan kata marah gitu ya. Nah padahal Bapak Ibu Saudara, emosi itu bukan cuma marah. Sejak masuk tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021 ini, emosi kita sebagai manusia itu sebenarnya lagi diaduk-aduk. Suka atau tidak suka, kenyataannya kita memang sedang diaduk-aduk emosinya gitu ya. Dari keadaan yang takut, marah, sedih, senang, semua campur jadi satu dan datang silih berganti. Nah karena itu kita hari ini akan belajar tentang emosi. Apa itu emosi dan kenapa kita bisa dan apa penyebab dari emosi? Nah tentu saja kita tidak akan mempelajari semuanya, kita akan mempelajari salah satu saja. Nah tapi sebagai dasar dari apa yang akan kita bahas hari ini, kita akan bicara tentang emosi secara keseluruhan. Tahun 1970, seorang psikolog yang bernama Paul Ekman mengidentifikasikan emosi manusia itu menjadi 6 dasar emosi gitu ya di semua budaya. Nah 6 emosi tersebut adalah bahagia, jijik, takut, terkejut, marah, dan sedih. Jadi ada 6 emosi. Dan emosi ini adalah emosi dasar
yang disebut sebagai emosi primer. Semua emosi itu muncul pada masa bayi, khususnya 6 bulan pertama gitu ya. Nah, meskipun banyak macam, emosi ini memiliki peran penting dalam perilaku manusia, Bapak Ibu Saudara. Nah, menurut seorang psikolog lagi yang bernama Robert Plutchik, emosi manusia itu sebenarnya bisa digambarkan seperti roda warna. Dan roda warna ini bisa bercampur menciptakan nuansa yang lain daripada 6 yang tadi gitu. Dan semakin kemari para ahli mengatakan bahwa emosi itu kemudian ada hierarki, ada primer, ada sekunder, ada tersier, dan makin kompleks lagi, dan kemudian bahkan dikatakan bukan cuma 6, tapi ada 27 dimensi yang berbeda dengan semua emosi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita bicara tentang, saya hari ini sedang emosi gitu ya, bukan cuma bicara tentang marah saja, ada banyak emosi-emosi yang berkaitan. Dan sekali lagi di tahun 2020 sampai 2021 ini, emosi kita bercampur aduk. Nah, sebelum kita akan membahas tentang apa kata Alkitab tentang salah satu emosi yang akan kita bicarakan hari ini, kira-kira dari 6 itu apa saja definisi dari emosi-emosi tersebut. Emosi yang pertama adalah kebahagiaan. Nah, dari semua jenis emosi yang berbeda, kebahagiaan itu cenderung menjadi satu yang paling diperjuangkan oleh manusia. Orang cari bahagia, orang kejar kebahagiaan, dan kebahagiaan itu didefinisikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan katanya gitu ya. Dan ditandai oleh perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Nah, sementara kebahagiaan dianggap sebagai salah satu emosi dasar manusia, hal-hal yang kita pikir akan menciptakan kebahagiaan, hal-hal yang kita pikir itu akan menciptakan sebuah kebahagiaan buat kita, ternyata ketika diteliti itu cenderung dipengaruhi oleh budaya gitu ya. Salah satu contohnya misalnya gini, ketika budaya populer ini menekankan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu harus dengan membeli rumah, atau punya pekerjaan, atau punya uang yang banyak, maka itulah yang dicari, itulah yang dikejar. Karena kebahagiaan itu menurut budaya kita adalah karena kita punya uang yang banyak seperti itu. Padahal realitasnya sebenarnya yang berkontribusi pada kebahagiaan itu justru jauh lebih kompleks dan bahkan cenderung personal atau individu. Makanya kita kenal dengan jargon ini kan, bahagia itu sederhana gitu ya, bahagia itu sederhana. Nah, orang yang lama meyakini bahwa kebahagiaan dan kesehatan itu berhubungan satu dengan yang lain. Jadi orang yang berbahagia kecenderungan punya kehidupan yang sehat seperti itu. Itulah sebabnya kenapa kebahagiaan itu yang sangat dikejar oleh banyak orang. Nah, emosi yang kedua yang kita bisa pelajari selain kebahagiaan adalah takut. Kalau takut berkebalikan dengan tadi gitu ya. Ketakutan itu emosi yang kuat. Kalau bahagia itu menyenangkan, ketakutan ini justru membuat kita mengalami apa yang dikenal sebagai respon pertarungan atau lari. Artinya begini, ketika kita menghadapi sebuah ketakutan, kita cenderung punya dua respon. Apakah kita mau menghadapi dengan arti kita akan bertarung dengan ketakutan tersebut, atau kita lari, kita nggak mau, kita menghindar dari ketakutan tersebut. Dan ini dialami oleh semua orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketakutan itu adalah respon emosi terhadap sebuah ancaman secara langsung. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan ketakutan. Yang salah itu adalah ketika ketakutan itu kemudian mencengkram kehidupan kita. Karena ketakutan sebenarnya adalah respon emosi terhadap ancaman secara langsung. Kita merasa terancam, maka kemudian itu tadi, apakah kita kemudian mau bertarung dengan ketakutan tersebut, atau kemudian kita lari dari ancaman tersebut. Nah, yang ketiga adalah perasaan jijik. Emosi yang berikutnya adalah perasaan jijik. Saya baru mengerti juga, saya baru ngeh juga, ternyata ada perasaan jijik di dalam emosi gitu ya. Karena yang saya tahu, seperti kebanyakan orang seperti kita semua yang kita alami, kita hanya
membagi emosi itu dalam beberapa bagian. Yang kita kenal itu marah, sedih, takut gitu ya. Dan tidak ada perasaan jijik gitu ya. Padahal ternyata perasaan jijik ini ada menjadi emosi dasar dari manusia. Nah, rasa jijik ini dapat diperoleh dari sejumlah hal, termasuk rasa, pemandangan atau bau yang tidak menyenangkan gitu. Nah, para peneliti percaya bahwa emosi ini berevolusi sebagai reaksi terhadap makanan yang mungkin berbahaya atau fatal, atau ketika mencium sesuatu atau merasakan sesuatu, maka kemudian dan makanan atau sesuatu itu adalah sesuatu yang sudah buruk, maka itu menjadi jijik buat kita gitu ya. Nah, ini adalah cara tubuh untuk menghindari hal-hal yang membawa penyakit buat tubuh kita, buat kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah marah, yang memang sangat kita kenal sekali. Kemarahan menjadi emosi yang sangat kuat gitu ya, ditandai oleh perasaan permusuhan, agitasi dan frustasi dan antagonis terhadap orang lain. Nah, seperti halnya rasa takut, kemarahan ini juga sama. Bisa membuat kita melawan atau kita lari gitu ya dari semua ancaman tersebut. Nah, yang berikutnya adalah terkejut. Surprise gitu, terkejut. Terkejut ini juga merupakan emosi dasar dari manusia. Terkejut ini biasanya singkat, sangat singkat sekali dan ditandai dengan respon kekejutan fisiologis setelah sesuatu yang tidak terduga. Emosi ini bisa positif, bisa negatif, tapi juga bisa netral. Emosi misalnya terkejut yang menyenangkan, misalnya ketika tiba-tiba lagi ulang tahun ataupun tidak ulang tahun, mungkin pasangan kita tiba-tiba bawa apakah itu kado, apakah itu bunga, ataukah sesuatu yang menyenangkan. Dan kita bilang, wow, it's surprise, itu sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah terkejut yang menyenangkan. Tapi mungkin ada kekejutan yang kita bilang, aduh itu tidak menyenangkan. Atau misalnya contohnya ketika misalnya kita malam-malam gitu ya, tiba-tiba lagi nyetir motor, ada kucing yang lewat gitu ya, dan itu membuat kita terkejut. Atau tiba-tiba kita melihat ada bayangan putih gitu ya, ada di belakang pohon, dan itu membuat kita terkejut. Padahal, dan kemudian kita berpikir hal yang macam-macam gitu ya, kita berpikir mungkin ada hantu atau ada apa, tapi ternyata mungkin cuma sekedar kain yang sedang ditiup angin dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu adalah terkejut. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah kesedihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesedihan ini adalah jenis emosi yang didefinisikan juga sebagai keadaan emosi yang sementara. Seharusnya sementara, ditandai dengan perasaan kecewa, sedih, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang suram gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang hari ini akan kita bahas adalah tentang kesedihan ini. Kalau biasanya kita membahas tentang takut, apa itu marah, dan mungkin apa itu bahagia. Tapi hari ini kita akan membahas tentang kesedihan, emosi yang berkaitan dengan manusia, dan itu berkaitan dengan kata ini. Kesedihan seperti yang tadi dinyatakan, itu adalah sesuatu yang sementara. Tapi ada Bapak Ibu Saudara, ada. Kesedihan itu ada. Kita akan lihat, bahkan di Alkitab juga itu diceritakan tentang kesedihan. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 berkata begini, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Sekali lagi, hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ayat 13 dikatakan begini, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kesedihan itu ada. Kesedihan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ekspresinya bisa kekecewaan, kedukaan, keputusasaan, hati yang suram dan lain sebagainya. Nah, tapi walaupun ini bersifat sementara, kalau kita
kita salah dalam menangani kesedihan yang menimpa kehidupan kita, maka akan menjadi jebakan sehingga kita akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan dan dapat berakhir dengan perasaan negatif yang lebih dalam. Sampai kepada tingkat depresi yang bahkan dapat membuat seseorang dapat mengakhiri kehidupannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk kita bisa mengelola, untuk kita bisa mengenali kesedihan yang kita alami dan kemudian kita bisa menanganinya. Bukan dengan kekuatan kita tentu saja, tetapi menurut cara yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perasaan sedih atau perasaan duka cita atau kecewa, menurut Alkitab itu dapat dilihat dari beberapa hal. Dan saya rangkum ini ketika membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya rangkum ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kesedihan buat kita. Yang pertama, itu adalah kehilangan. Rasa kehilangan itu dapat membuat kita sangat bersedih. Ini dialami oleh Yusuf. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-10 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka sampai ke Horen Ha'atad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kesedihan itu ada. Yusuf mengalami ketika dia kehilangan ayahnya. Dia meratap, dia membuat perkabungan sampai 7 hari lamanya. Dan bahkan dikatakan perkabungan dan ratapan yang sangat riuh. Itu ada, itu dialami ketika mengalami kehilangan. Begitu juga dengan Raja Daud. Dalam 2 Samuel 18, Raja Daud juga mengalami kesedihan yang amat sangat Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-33. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Raja Daud sedih karena kehilangan orang yang walaupun anaknya itu memberontak, anaknya menginginkan tahtanya. Tapi kemudian ketika Absalom mati, dia bertanya selamat enggak anaknya. Dia sudah berpesan kepada seluruh prajuritnya supaya jangan dibunuh anaknya. Tapi kemudian ternyata Absalom mati. Dan ketika itu diberitahukan, Raja Daud berkata, anakku, kalau aku mati menggantikan engkau. Dia merasakan kehilangan yang amat sangat. Murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Pada waktu di perjamuan terakhir, Yesus mengatakan akan ada orang yang mengkhianati aku. Mereka semua merasakan kehilangan, mereka semua merasakan kesedihan. Karena mereka sudah merasa sepertinya seolah-olah Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Dan kemudian mereka berkata, bukan aku kan ya, bukan aku. Mereka mengalami kehilangan dan itu bisa menimbulkan kesedihan. Yang berikutnya, bagaimana perasaan sedih dan duka cita itu bisa diakibatkan? Yang kedua, mendapati kenyataan yang tidak seperti yang diharapkan. Kalau tadi kehilangan, kalau sekarang kita bisa bersedih karena ternyata mendapati kenyataan yang tidak seperti yang diharapkan. Dan ini dialami oleh Hana. Siapa Hana? Hana adalah ibu dari Samuel. Tapi sebelum dia menjadi ibu dari seorang nabi yang besar, Hana itu adalah seorang perempuan
yang mandul Bapak Ibu. Dia mandul, dia gak punya anak. Suaminya bahkan punya istri lagi dan punya anak-anak. Dan ketika setiap kali mereka pergi ke rumah ibadah untuk mempersembahkan korban, madunya, selirnya dari suaminya menyakiti Hana. Hana menangis. Dia 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dia mukanya muram. Dia gak mau makan. Dan Elkana berkata, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hana sedih mendapati kenyataan, seharusnya saya punya anak, tetapi dia tidak punya anak. Dan kemudian dia menangis karena dia mendapati kenyataan yang menyakitkan. Nehemia juga mengalami kenyataan yang tidak seperti yang dia harapkan. Ketika dia mendengar ada saudara-saudaranya datang, dia menemui saudara-saudaranya dan kemudian bertanya, bagaimana keadaan Yerusalem? Dia berharap Yerusalem dalam keadaan yang baik-baik saja, karena pada saat itu dia adalah juru minuman raja. Dan kemudian ketika diberitahu bahwa tembok Yerusalem sedang ada dalam keadaan hancur, dia bersedih, dia menangis. Dan pada waktu dia datang menghadap raja, raja melihat mukanya yang muram dan kemudian bertanya, mengapa engkau bersedih? Dan dia berkata, karena tembok Yerusalem sedang ada dalam keadaan hancur. Dia mendapati kenyataan yang tidak seperti apa yang dia harapkan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersedih? Karena sakit dan masalah yang sangat berat menekan. Ada sakit, ada masalah yang sangat berat menekan. Ini bisa mengakibatkan kesedihan. Kita bisa lihat dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub 30 ayat 27 sampai 31 berkata begini. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari sengsaraku telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawanan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Ayub mengalami sakit, Ayub mengalami persoalan yang berat dan bertubi-tubi. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati, istrinya pergi meninggalkan dia, dan dia kena sakit yang berbau busuk. Ayub mengalami persoalan yang berat, dia mengalami masalah yang menekan kehidupannya dan membuat dia sedih. Dikatakan, dengan sedih dan tidak terhibur aku berkeliaran. Dia berdiri tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Dan yang keempat, karena dosa. Perasaan sedih bisa ditimbulkan karena dosa. Dan ini adalah Allah sendiri yang mengalami. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dosa membuat Tuhan sedih dan itu memilukan hatinya. Tuhan sangat sedih dengan apa yang dia lihat. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah kesedihan ini dan akibat-akibatnya sangat related dengan kita, sangat berkaitan erat dengan kita. Waktu-waktu ini seperti yang tadi di awal saya katakan, di tahun 2020 sampai 2021, kita mungkin mengalami kehilangan. Kita mungkin mendapati kenyataan-kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharap semuanya baik-baik saja.
Kita berharap semuanya oke, kita berharap semuanya sehat, kita berharap semuanya tidak ada dalam krisis yang berkepanjangan. Tapi itulah kenyataan yang hari ini kita sedang alami. Bahkan mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit. Ada di antara kita yang mungkin mengalami persoalan yang sepertinya bertubi-tubi. Nggak selesai-selesai. Atau mungkin ada di antara kita yang sedih karena kemudian kita terjatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengatasi kesedihan yang kita alami? Karena ini ada. Kita harus menanganinya. Kita harus overcome dari semuanya. Kita akan lihat beberapa ayat lagi. Untuk menangani bagaimana kita bisa mengatasi kesedihan. Kita akan mulai dari Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Berkata begini Bapak Ibu Saudara. Ini Yesus berkhotbah di atas bukit dan kemudian dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius pasal 5 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 berkata begini, ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Dan satu lagi ayat dalam Mazmur pasal 34 ayat 19. Dia berkata begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengelola kesedihan yang kemudian pada akhirnya tidak membuat kita terjebak dalam perasaan negatif yang berkepanjangan. Firman Tuhan berkata, kita harus bergembira atau berbahagia dalam pengharapan. Cara menangani kesedihan menurut Alkitab adalah dengan berbahagia. Mungkin ada di antara kita yang bilang begini, ya iyalah, lawannya sedih kan senang. Ya kalau supaya gak sedih ya harus senang gitu ya. Dan kemudian kita apa? Kita kemudian berkata bahwa tidak boleh ada kesedihan. Nah, ada satu film Indonesia yang buat film keluarga. Saya lihat film ini karena rekomendasi anak saya. Di situ cerita tentang satu keluarga yang berkonflik. Awalnya keluarganya ini baik-baik saja dan secara manusia kelihatannya semuanya baik-baik saja. Tapi kemudian tiba-tiba terjadilah konflik. Karena anak yang terakhir merasa dia sangat diprotek dengan orang tuanya. Dia merasa tidak dapat bergaul dengan bebas. Anak yang kedua kemudian merasa bahwa dia tidak diperhatikan. Sedangkan anak yang pertama merasa semua tanggung jawab dia yang harus pegang. Nah dari sana bergulirlah cerita itu dan kemudian sampai kepada titik final dari cerita ini. Ternyata konflik ini diawali dari sebuah kesedihan. Yang kemudian ketika menangani kesedihan itu, kedua orang tua ini, atau dalam hal ini ayah, kepala keluarga dari keluarga ini kemudian berkata kepada istrinya. Dia berkata begini, biar kita saja yang bersedih, anak-anak jangan ada yang bersedih. Kita buat semuanya baik-baik saja, tidak ada apa-apa di keluarga ini. Maka inilah yang kemudian terjadi. Mereka bereaksi, mereka membuat seperti seolah-olah tidak ada kesedihan, gak boleh ada kesedihan. Tapi yang ada bukanlah selesai konflik tersebut. Yang ada malah menimbulkan konflik demi konflik. Nah Bapak Ibu Saudara, cara menghilangkan kesedihan dengan kebahagiaan bukan seperti yang terjadi dalam film itu. Kita hilangkan kesedihan, diganti dengan kebahagiaan, kita seolah-olah berkata,
Oh tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan kesedihan. Tidak boleh ada dengan kesedihan. Pokoknya no dengan kesedihan. Kita semua harus happy-happy. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus menangani kesedihan itu seperti yang tulis dalam Matius, di dalam Ayub, di dalam Mazmur. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengerti bahwa waktu kita ada dalam keadaan bersedih, kita harus melewati kesedihan itu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Tuhan dekat dengan kita. Dan ketika kita melewati kesedihan, justru di sanalah kita akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Matius tadi mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang bersuka cita gak perlu penghiburan. Orang yang bersuka cita, orang yang lagi pesta gak perlu dihibur. Hanya orang-orang yang sedang ada dalam duka cita yang akan menerima penghiburan. Dan Ayub mengatakan akan menerima pertolongan yang kuat. Jadi kita berbahagia justru karena di tengah kesedihan yang kita alami, di tengah rasa kehilangan, di tengah rasa kekecewaan karena kita tidak mendapati kenyataan yang sesuai dengan harapan kita, di tengah masalah yang bertubi-tubi menumpuk dalam kehidupan kita, kita justru makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin merasakan penghiburan dan pertolongan. Kita nggak akan hanya sekedar kenal Dia secara teori, tapi justru dalam keadaan titik terendah kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan yang mengasihi kehidupan kita dan dekat dengan kita. Sekali lagi, bahagia yang dimaksud bukan karena kita mendapat uang. Bahagia yang dimaksud bukan karena kita mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu, tetapi karena kita bisa melihat Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Tidak perlu dihilangkan kesedihan. Kita hanya perlu melewati kesedihan yang sementara itu dan membuat kita tetap ada dalam pengharapan bahwa Allah tetap ada bersama dengan kita, dan itu cukup. Di tengah segala sesuatu yang terjadi, di tengah kehilangan, di tengah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, biar kita makin mengenal Allah, makin mengenal dan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita, menguatkan kita, membuat kita melewati kesedihan-kesedihan yang harus kita alami, dan membuat kita tampil sebagai pemenang. Kita tidak harus menghilangkan kesedihan itu, kita hanya perlu melewatkan, karena itu sementara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Di tengah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biar kami dapat melihat Engkau, biar kami dapat memperoleh Engkau, biar kami dapat mendapatkan pertolongan yang kuat, biar kami dapat menerima penghiburan daripada Tuhan. Secara manusia bukan keadaan yang baik yang kami terima, tapi justru kami berbahagia di tengah segala keadaan ini. Karena di saat itulah Engkau ada bersama-sama dengan kami dan kami dapat merasakan sungguh tangan-Mu yang kuat memegang kehidupan kami. Membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang gilang gemilang.
itu akan kami lihat, itu akan kami rasakan. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Satu hal kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin. Dan akan selalu Engkau tepati dan genapi dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami hari ini. Agar kami dapat melihat Engkau. Di tengah segala sesuatu yang terjadi. Kami dapat melihat Engkau. Kami dapat merasakan Engkau. Kami dapat melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh lakukan. Kami boleh terima setiap kebenaran firman-Mu ini dengan penuh sukacita dan kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Beberapa waktu ke depan, mungkin keadaan masih tetap sama, tapi kami tetap percaya. Sekali lagi, tangan kuasa-Mu yang kuat akan menopang kehidupan kami, menolong kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Karena itu saat ini Tuhan, kami terima segala rahmat berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis indah dan intim dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi kehidupan kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin.